Teman-teman ini badan luar biasa. Jadi begini, komitmen untuk sadar akan perkembangan zaman itu menjadi salah satu upaya guru dan dosen untuk bisa menjadi fasilitator kepada siswa dan mahasiswa. Mengapa demikian? Tidak semua, ini saya katakan tidak semua guru dan dosen, entah era konvensional, entah milenial, era Gen Z, yang sadar akan perkembangan teknologi. Karena Pak Romadi masih melihat kemarin kemacetan tol, masuk tol macet gara-gara yang ditempel KTP. Jadi yang ditempelkan untuk masuk tol itu KTP. Dan itu saya dengar ulang ketika ada pelatihan diklat calon kepala sekolah kala itu di tahun yang lalu. Mereka cerita ternyata terhambat keluar tol, nggak bisa keluar tol karena yang ditempel adalah KTP. Nah, posisinya itu harusnya mau masuk tol kan sudah disiapkan. Kemudian yang kedua juga bahwa sekarang hampir tol itu digantikan dengan teknologi, semua dengan pembayarannya elektronik. Maka teman-teman kadang kan lihat macet karena tidak siap dengan kondisi persiapan digitalnya. Harusnya kan sebelumnya sudah disiapkan, sehingga itu sudah ada edukasinya, tapi ternyata juga tidak dilaksanakan. Ini bagian dari kesadaran. Maka teman-teman hebat dan luar biasa, kita bisa melihat fakta-fakta kasus-kasus yang terjadi pada siswa-siswa kita. Saya sering nonton kasus-kasus yang ada di platform digital, itu anak-anak remaja marah-marah menggunakan diksi-diksi yang tidak santun, tidak bermartabat, dalam konteks efek dari perkembangan digital yang luar biasa. Seolah-olah umpatan-umpatan itu dengan tanpa beban muncul di media-media sosial. Dan pemerintah melalui Kementerian Komdigi per 28 Maret 2026 itu memblokir semua akun anak-anak di bawah umur. Ya, tentu ini kebijakan yang sangat positif, tetapi bukan berarti terus dengan itu diblokir anak-anak tidak boleh mengenal teknologi, bukan. Tentu peran guru dan dosen lah yang harus hadir untuk bisa menunjukkan apa yang penting untuk dikuasai, apa yang penting untuk dikenali, apa yang penting untuk dipahami, apa yang penting untuk diimplementasi, dan apa yang penting untuk dieksekusi dalam konteks usia mereka. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai AI, ChatGPT, aplikasi-aplikasi yang ada, saya sepakat dengan Mas Rudi dan kawan-kawan bahwa itu hanya sebagai alat. Kalau kita punya alat cangkul, bagaimana cangkul itu digunakan tepat pada tempatnya. Kalau kita punya sabit, kita pahami fungsi sabit itu untuk apa dan bagaimana perannya. Kalau kita punya, sebagai pelajar punya pena, bagaimana menggunakan pena yang tepat dan bisa menghasilkan karya. Kalau kita menggunakan buku, menggunakan laptop, itu kan sarana semua, itu alat-alat semua. Nah, bagaimana kita memanfaatkan era digital, bagaimana kita menjadi seorang guru dan dosen abad 21 yang familiar, yang tidak enggan dengan perkembangan zaman, yang siap berubah, ya, siap bergerak agar berdampak. Tentu itu menjadi salah satu catatan penting bagi kita, guru dan dosen abad 21, guru dan dosen sebelumnya, guru dan dosen setelahnya. Jadi kalau kita setiap tanggal 25 November di setiap tahunnya memperingati sebagai Hari Guru, tentu harus ada evaluasi. Kita punya keunggulan, punya kelemahan, itu harus disadari. Sebagai sosok guru, sosok dosen abad 21, tentu kita harus selalu melakukan yang sering saya katakan dengan 5M. M pertama mengidentifikasi keunggulan kekurangan, M kedua merencanakan peningkatannya, perbaikannya, M ketiga melaksanakan program itu, M keempat mengevaluasi,
M kelima menindaklanjuti. Kalau itu semua kita jalankan dengan baik, kalau itu semua kita laksanakan dengan baik, kalau itu semua kita realisasikan dengan baik, dimanapun di 38 provinsi, guru dan dosen lulusan kampus manapun, asal mau belajar dan membelajarkan diri, asal terus mau berliterasi dengan Ratu Lisa, asal mau berkolaborasi dengan guru-guru lain, dosen-dosen lain, tentu akan menambah wawasan. Cakrawala pengetahuan ini yang disampaikan Mas Rudi dan kawan-kawan dalam role model-model yang ditentukan, itu tentu akan selalu dilakukan perbaikan dan perbaikan. Mengapa demikian? Karena seperti katakan Mbak Roland tadi, belum tentu model pembelajaran deep learning itu cocok diterapkan untuk anak yang mohon maaf di daerah tertentu. Kemudian pembelajaran quantum learning belum tentu cocok diterapkan untuk pembelajaran siswa atau mahasiswa tertentu. Ini harus dilakukan identifikasi, ini harus dilakukan evaluasi. Kalau memang nggak cocok, ya tentu kita lakukan evaluasi dan penggantian. Tetapi untuk bisa mengetahui itu, teman-teman jangan pernah enggan untuk mencoba. Nah, disitulah peran kita, guru dan dosen abad 21, untuk trial and error, untuk mencoba, melihat kelemahan kekurangan, lalu kita lakukan perbaikan dan revisi kembali. Nah, maka bersama teman-temanku, mahasiswaku S3 PBI FKIP UNS yang Jos Gandospol ini, kenapa saya menyampaikan ini, saya tunggu nanti karya terbaiknya untuk book chapter di Lisa 3 kita. Saya tunggu minggu ini nanti best practice teman-teman ketika menjadi guru dan dosen. Bagaimana itu yang teman-teman bisa ceritakan untuk bisa menjadi pengalaman terbaik, nanti menjadi berbagi terbaik untuk keluarga besar di Lisa, dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra di seluruh Indonesia. Dan upaya kita untuk memantik dan sebagai penggerak literasi, Arfus Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, itu menjadi komitmen bersama. Dimanapun, kapanpun, kita akan menjadi virus